Hai, jumpa kembali dengan gue Doni Effendi. Selamat datang di channel Kang Don Lakar. Nah, buat teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, klik tombol lonceng, dan jangan lupa like, share, dan komen. Halo, Halo, lagi ngapain kak? duduk dong. Udah buka puasa? Udah Pakai apa? pakai nasi. Pakai nasi? Pakai kurma? Ya, kurma. Yang manis-manis? Ya, Udah manis kok, makan yang manis. nggak apa-apa biar diabetes. Biar dia. Dari mana kak? Dari tadi sih, Siapa namanya? Bella. Bella Bidadari. Salam kenal Bella. Stay di mana? Samarinda. Wow, Samarinda jauh banget dan Kamu? aku di Jawa Barat. Kalau Samarinda bahasa daerahnya apa? Jawa? Bukan. Banjar. Bahasa daerah Banjar? Kayak gimana? Bahasa Banjar namanya. Ikam hendak kemana? Kayak gitu. Ikam. Ikam itu kayak bahasa Sumatera. Ikam tuh kamu. Ikam Oh. hendak kemana? Berarti kamu mau kemana gitu. Ikam dak ke mana? Ikam dak ke mana? Ikam hendak kemana? Ikam hendak ke mana? Itu artinya kamu mau kemana? Oh. Kamu Kelas- Cina? Cina. Emang tampang aku tampang orang Cina apa? Enggak sih, lihat kalender dong. Ini emang kalender Cina? Bukan. Enggak, bukan. Terus terus bilang Cina. Tuh kalendernya ini pegunungan. Enggak, soalnya temboknya warna putih. So, kalau putih, Kan orang Cina putih-putih. jadi aku disamain kayak tembok. Enggak sih, enggak putih juga sih. Iya, aku nggak putih. Temboknya berarti dari Cina, bukan aku. Mm-mm. Kamunya dari mana? I'm Korean. Kamu Korea? Sama dong. Enggak lagi lah. Sama, aku juga dari Korea. Iya, halu kan. Hasamida, Kamsahamnida. ya kan? Kamu Annyeonghaseyo. berarti kenal sama Lee Min Ho? Iya, dulu teman akrab sih, cuman sekarang kan dia udah makin tua gitu kan, jadi udah jarang ketemu. Oh, pantesan. Dia nanyain katanya ada kenalan aku Bella katanya, tapi dia udah nggak stay di sini lagi. Aku nyariin dia, dia Iya, nggak kabar-kabar iya. lagi. Titip Emang. salam tahu dari dia. Iya, salamin balik ya. Kamu Nanti minta kapan? nomor WA-nya ya. Nggak Kamu- punya soalnya. Oke, nanti aku kasih. Kehapus. Nomor WA aku apa nomor WA dia? Nomor WA-nya Lee Min Ho lah. Oh, kirain nomor WA aku. Nanti aku salamin ke dia. Iya. Kalau Itu kan dulu mamahnya mau jadiin aku menantu gitu, cuman akunya masih mikir-mikir. oh ya. Terus gimana tuh? Pas dia ngajuin pengen jadi menantu. Mamahnya pengen kamu jadi menantu dia. Kamu tolak? Aku masih mikir dulu. Aku ngerasa gak pantas. Aduh, pantes banget kalau Lee Min Ho ketemu aku tuh dia sharing sama aku. Aku tuh kecewa banget sama yang namanya Bella katanya. Bella tuh udah buat aku kecewa. Dulu dia mau lamar atas yang namanya Bella katanya. Ibuku udah suka banget katanya. Tapi Bellanya gitu deh katanya. Belum siap katanya. Aduh, Kalau sekarang Lee Min Ho, halu ya, halunya. kalau Lee Min Ho ngajuin lagi gimana? Aku bilang dulu ke dia, kamu jadi muslim dulu ya, jadi muslim dulu ya gitu. Oh, kalau dia udah jadi muslim, berarti kamu mau Baru gas ngeng puasa nggak? puasa. Puasa beduk. Enggak lah, masa puasa udah. Bohong. Tadi Zuhur kata Lee Min Ho, kamu buka puasa di warteg. Jadi dia mah sotoy. Iya. Dia suka suka
Cirebon. Enggak, percaya sama dia, soalnya dia tetangga dan teman akrab aku, jadi aku percaya lah. Iya ini aja deh. Tetangga kamu selain Lee Min Ho siapa? Ada Jungkook, siapa sih namanya tuh? Gak terlalu Jongkok. hafal sih. Jongkok. Jungkook BTS, itu tetanggaan. Oh, tetanggaan. Bukannya dia udah pindah ya? Iya pindah kan kemarin ke Indonesia. Iya. Rencananya aku mau mudik, terus katanya udah nggak usah, nanti aku aja main ke sana. Halo. Kelas berapa, Bel? Aku kuliah. Prodi? Kuliah di mana? Prodi apa? Sastra. Kenapa? Kuliah di mana? Kalimantan. Kalimantan. Mula Warman? Aku tahu. Tahu dong. Tahu. Aku bisa tahu. Serius, Mula Warman. Aku tahu Unmul. Semester berapa Iya kamu, betul. Bel? Coba tebak kalau dari Tampangku semester berapa? Semester 6. Harusnya iya semester 6. Nah, bener kan? Sekarang Harusnya, tapi aku sekarang semester 4. di disband. Tunda. Cuti. Gap year 1 tahun. Gap year? Apa itu gap year? Ya kayak telat masuk gitu. Oh, cuti. Tunda, ya. Yes. Sastra, berarti kamu jago bahasa. Enggak juga sih. Kalau sastra itu bahasa Indonesia atau bahasa luar? Fokus. Bahasa asing. Bahasa asing. Yang kamu pelajari bahasa apa aja? Tebak ayo. Korea. Satu aja kok, satu bahasa doang. Tampang-tampangnya Korea, belum. Inggris. Enggak. Yes. That's cool. Kita bisa sharing-sharing dong bahasa Inggris. Aku juga lagi belajar sama pakarnya. Kamu kan pakar bahasa Inggris nih ya, sastra. Cuman jujur aja kalau untuk speaking itu aku ngerasa kayak I'm not pretty well di bahasa Inggris gitu loh. Kalau untuk speaking kayak aku takut mistake. Kalau Unmul negeri kan ya? Unmul Mula Warman itu nama raja setahu gue. Enggak, itu tuh nama kerajaan. Bukan nama rajanya. I didn't know. Ih, so kamu asli mahasiswa Unmul bukan? Aku kan nggak ini, aku cuma masuk tapi nggak mau pelajari filosofi Unmul itu sendiri. Jangan-jangan kamu bukan dari Unmul. Anjir, aku dari Unmul. Serius? Karena aku memang nggak tahu ininya Unmul. Nggak tahu aku, dia tuh logonya tuh aneh, kayak gambar burung. Kalau Nggak, aku ada ininya Unmul. Kalau kamu nggak percaya. ya siapa percaya? Aku percaya kamu. Tapi aku inget sih di sini. Di sini tuh bisa jadi bank gitu, bisa jadi KTM juga. Bisa jadi apa? Aku ingat di sini. Jadi bank. Ini bank tapi KTM juga. Kartu ya, kartu mahasiswa tapi bisa kalau pembayaran administrasi kampus ke bank yang kerjasama. Enggak, ini tuh bank. Oh, bank. Ini tuh bank, tapi Bank. KTM. Oh, bank apa? Bank Kaltim, Oh. Bank Kaltim Tara, Kerjasamanya bank lokal. sama bank lokal kerjasamanya. Sama bank dari sini juga, bank kota. Bank kota sini kayak. Daerah sana lah intinya. Bel, kamu kenapa ngambil jurusan sastra, Bel? Tapi kayaknya kamu udah jago bahasa. Kenapa harus ngambil sastra? Ya, I love bahasa. You love Soalnya bahasa. nih ya, dari SD, SMP, SMK itu nilai yang paling bagus tuh ya bahasa. Kalau antara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus nilai matematika aku tuh jelek banget. Jadi Dan rata-rata temenku ya
yang aku temen kalau dia suka matematika, dia tuh down di bahasa. Dan teman-temanku yang suka bahasa, dia down di matematika. Aku nggak tahu kenapa kayak gitu. Apa mempengaruhi otak kanan dan kiri? Sastra itu kalau di tempatku cuma dua, sastra Indo sama sastra Inggris. Aku sastra Inggris. Sastra Indo dan sastra Inggris. Kamu sastra Inggris. Alasan kamu ambil sastra Inggris kenapa? Toh kan sama-sama nilai bahasa kamu bagus semua. Kayak kalau sastra Indonesia tuh kayak kurang apa ya? Kurang dipandang gitu sama orang. Bukan ngolok sih, cuman kayak sastra Indonesia tuh pasti orang mikir pasti paling ini jadi guru bahasa Indonesia doang kayak gitu. Kalau sastra Inggris tuh kayak apa ya, lebih internasional aja gitu. Basically emang kalau apalagi kena kondisi kayak sekarang ya, mau nggak mau kita harus bisa dituntut buat bisa bahasa, dan bahasa Inggris pun jadi bahasa udah kayak bahasa nasional kita gitu. Mau nggak mau dituntut harus bisa. Jadi mungkin itu alasan kamu ya kenapa kamu lebih pengen bahasa Inggris. Kalau dari kamu sendiri nih, dari semester 1 sekarang sampai semester 6, pemahaman materi yang kamu dapetin gimana sih semasa kuliah? Banyak sih, banyak banget. Kalau aku jelasin satu-satu bisa gambaran umumnya ya, kita tuh mempelajari bahasa, mempelajari tentang karya-karya sastra, novel, itu puisi, poetry, dikaji lagi poem, nggak? analisis, ya kayak analisis ini karakter dari drama. Ya tentang ini deh, tentang karya sastra Inggris. Tentang karya sastra itu ya, bukan hanya sekedar tentang percakapan bahasa ya. Tentang novelnya, tentang penulisannya, tentang dramanya, filmnya. So I think tentang cara kita bersuara, pronunciation juga include. That's right. Very good. Jadi coba dong kamu contohin bahasa Inggrisnya gimana? Ngobrol kamu pertama ketemu sama Bahasa Inggris apa nih? Bebas, perkenalan diri kamu atau paling hai, ngajak percakapan, mulai percakapan pakai bahasa Inggris. Ya paling hi, what's your name? Kalau formal kan pasti kebanyakan tuh orang bilang my name is bla bla bla. Yeah. Tapi lebih apa ya, lebih asiknya itu kalau kamu tuh jelasin I'm Bella kayak gitu. Hi, what's your name? I'm Bella. How about you? What's your name? Kayak gitu. Namamu siapa? Tanya balik. Aku gini-gini. Terus paling nice to meet you kayak gitu. Basic sih sebenarnya kayak gitu. Di sastra itu juga kayak gitu juga. Introduction-nya. Kalau di keseharian kamu di kampus pakai bahasa Inggris? Kalau di kelas iya. Kalau sama teman slatingan 95% pakai, kecuali enggak. 95% pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Campur sih kadang. Itu kalau di kelas, tapi kalau di luar kelas itu enggak. Pakai bahasa Indonesia. Dosennya gimana? Itu materinya emang fokus di bahasa doang atau ada kayak statistika terus pelajaran yang lain juga gitu? Macam-macam tapi fokusnya di sastra. Ada gitu. Kalau kita tuh ada semantics, morfologi, semantics, pragmatics, banyak lah pokoknya tentang tata bahasa intinya. Kalau misalkan nih ya, impossible. Aku kasih example ya, impossible kan. Nah, kita itu tuh katanya tuh ada akarnya sebenarnya, kata impossible itu dari kata im sama possible. Possible kan bisa, im itu tidak, berarti tidak bisa. Pokoknya kita tuh harus memecah kata sampai dia sempit. Ibarat matematika kan ada faktorisasi nggak sih? Yang cabang ke bawah gitu. Disederhanakan.
KPK. Apa KPK ya? Ya. Oh gitu. Ya, sampai dia terkecil, sampai dia udah nggak ada makna lagi. Kayak gitu. Kalau im, aku jadi tertarik nih. Kalau im sendiri tadi kata kamu tidak, itu asal kalimatnya dari mana? Bukannya kalau secara satu per satu sentence atau kalimat, no, artinya tidak. Kenapa bisa jadi im plus possible bisa jadi tidak mungkin? Karena itu memang sebenarnya kalau di karya sastra itu artinya enggak. Oh, Kayak apalagi ya contohnya selain im im apa ya? Aku taunya sih impossible sih ya kalau nah, itu. oh ya, kalau Cuman kata dosenku kalau emang kalau im kalau this kalau gimana? impossible itu memang begitu kata apa? Kalau this kan ada agree and disagree. Oh, disagree. Ya, itu sama. Kenapa memang kalau disagree? Termasuk, Pernyataan tidak setuju kan? iya, termasuk yang kayak kamu bilang tadi. Ada istilahnya kalimat sederhananya lagi. Itu antara this sama agree. Gitu bukan? Iya, itu bisa dipisah lagi. This plus agree. Oh, Ya, bisa dipisah lagi. Kayak misalkan kesamaan kalau nggak salah kali ya. Keaktifan. Ada kata ke, ada aktif, ada an. Imbuhan, ibaratnya kayak gitu. Oh iya iya. Kalau di Indonesia ya imbuhan ya. Awalan, imbuhan ya imbuhan. Kan. Tapi kalau ibaratnya tuh diakarin kayak gitu maksudnya. Kalau sekarang materinya udah sampai apa? Diakar-akar gitu. Materi pelajarannya udah sampai Kalau apa? sekarang translation Translation, how about conversation? banyak sih. Kenapa? How about conversation? Ada pemahaman khususnya kah? Kalau conversation nggak ada sih. Kalau itu ya aku cuman selama kuliah nih cuman baru 1 kali dapat mata kuliah public speaking. Di situ kita memang dituntut terus ngomong pakai bahasa Inggris. Cuman overall setelah 1 semester itu nggak ada lagi tentang speaking. Lu mengalir aja. Cuman seringnya tuh kayak nulis, iya, kayak nulis, grammar itu sih. Pokoknya tata bahasa lah. Cita-cita kamu jadi apa setelah kamu lulus? Editor, Editor, content creator, you mean? video, yes, content creator. Bisa dibilang kayak gitu. So, kenapa nggak ambil di bidang informatika maybe? Yang lebih intens membahas tentang Kamu pengen jadi orang yang out of box. Bego. Keren. I like it. Dulu tuh aku SMK kan, SMK ambil jurusannya multimedia. Terus pas lulus aku pengen kan jadi desainer gitu. Aku tuh nggak tahu loh mood-moodan gitu ininya apa sih dreamingnya apa? Kalau apa cita-citanya tuh kayak iya nggak nentu, nggak kayak orang-orang yang konsisten. Aku cita-citanya pengen jadi ini nih, baru dikejarnya sampai sukses. Nggak bisa kayak gitu. Emang dulu semasa kamu SMK planning awalnya apa cita-citanya? Sebelum yang sekarang kamu pengen jadi editor? Dulu waktu SMP aku pertama pengen jadi guru, terus pengen jadi pelatih badminton. Abis itu masuk SMK pengen jadi desainer. Baru terus kan sempet tuh pengen jadi translator. Oh, iya. Gara-gara aku ke mana? Candi Borobudur. Oh, kamu pernah ke Candi Borobudur? Aku lihat kan situ translator tuh kayak enak aja gitu ngomong sama orang bule. Luas ya? Pengen kan, luas. Udah akhirnya masuk sastra Inggris. Sekarang aku malah pengen jadi editor. Balik lagi ke zaman SMK. Cita-cita awalnya SMK. Oh, berarti alasan lain juga kamu ambil sastra karena tadi emang nilai kamu bagus di bidang sastra atau bahasa,
karena motivasi kamu ngelihat bule yang ngobrol di Candi Borobudur gitu sebagai pengen jadi translator. translator. Tapi aku sekarang nggak pengen jadi itu, pengen jadi editor. Tetap keke. Kalau aku tawarin lagi, kamu jadi translator aja. Tetap Nggak nolak juga sih, nggak nolak juga. nggak nolak juga. Tapi lebih ke ini ya, desainer. Yang Kalau lebih untuk kamu suka. kalau untuk sekarang iya, pengen jadi editor. Oh iya, editor. Alasan kamu sendiri pengen jadi editor kenapa? Apa ya? Gak tau, bagus aja gitu. Bagusnya bukannya translator itu cool juga ya, keren gitu, bisa ngomong sama orang bule, terus bisa ngobrol, cakap castis bahasa Inggris. Kalau editor kan setahu aku, sepemahaman aku, orangnya di balik layar. Bukan nggak menutup kemungkinan sih dia Ya, ada di depan. aku suka di balik layar daripada depan layar. Oh. So makanya kamu pengen jadi editor karena kamu suka di balik layar. Bukannya lebih menarik kalau kita ngobrol di depan umum. Ya, tadi kan kamu bilang pernah ada conversation public speaking waktu materi kamu itu kayak gimana tuh? Waktu materi public speaking, kamu ngobrol di depan kelas atau pidato? Nah, harusnya kan itu kalau misalkan nggak COVID, itu harusnya memang di depan kelas. Aha, Tapi gara-gara COVID, jadi tuh kayak daring. pakai video gitu, kita suruh bikin video. Oh, ya, I see. Upload gitu. Kita bahas topik apa, terus nanti kita upload di YouTube. Tapi waktu itu aku kondisinya baca teks. Jadi teksnya tuh kayak di kamera gitu, baru sambil baca gini-gini. Kepalanya Kelihatan gini-gini. nggak itu ngeliat? Bukan yang kelihatan kalau Iya lah, sambil kelihatan. baca. Terus nervousnya tuh kelihatan lagi, padahal tuh kayak itu tuh harus one shoot gitu loh, Oh, nggak boleh di skip nggak boleh Sebenarnya nggak boleh dipotong, di-cut. ya. nggak boleh di cut. Cuman aku ada yang cut gitu, ada yang aku cut. Buat mahamin gimana sih? Lebih ke conversation-nya, yang jelas bisa ngomong gitu sama orang luar. Tips dari kamu sendiri kayak gimana? Kalau kata dosen aku tuh practice makes perfect. Jadi kamu tuh harus banyak-banyak practice gitu. Sebenarnya sih jangan takut salah kalau ngomong bahasa Inggris, cuman aku masih ada rasa itu gitu loh. Oke. Jadi kadang tuh Gimana kamu bisa? aku berani ngomong depan kaca. Ya, Aku bisa ngomong depan kaca kayak gitulah. Tapi kalau udah ngomong sama orang tuh kayak nervous gitu, nggak tahu. Padahal aku udah bisa udah tapi bilang kan kan sebenarnya mah bisa hati. gitu. Iya, sebenarnya tuh kayak aku bisa, cuman Tapi nggak bisa tahu tiba-tiba mengungkapkan tuh gitu. tiba-tiba tuh kayak nervous gitu loh. Karena Tiba-tiba jarang nervous kayak praktis mungkin yang kamu bilang tadi. emang jarang banget. Tapi aku kalau dosenku ngomong bahasa Inggris, Aha. aku paham banget. Apa yang dia Kayak bicarakan? listening. Ya, listening. Habit. Kalau Korea suka drama, Aku Korea sukanya filmnya sih. bukan drama. Ada salah satu film yang bikin aku nggak aku yang bikin aku nonton sampai 5 kali. Apa tuh?